Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 303. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Bu. Baju mahal semacam ini tidak bisa dicoba. Sebelum masuk, tidakkah Anda melihat tanda di pintu? Pemandu belanja berjalan ke sisi Melissa dan berkata dengan jijik. Dia tidak tahu dari mana gadis buta semacam ini berasal. Dapatkah Anda mencoba barang-barang dari toko mewah? Wanita itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Melissa. Dia bercanda di samping. Gadis berkacamata. Kamu telah pergi ke tempat yang salah. Kamu harus pergi dengan cepat. Toko semacam ini tidak cocok untuk dikunjungi orang-orang sepertimu. Melissa berbalik, menatap wanita itu dan turun. Dan berkata, bukankah tempat ini hanya cocok untuk pelacur sepertimu? Ekspresi wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia menunjuk ke arah Melissa dan berkata, gadis kecil, menurutmu siapa pelacur? Jaga mulutmu, katakan itu kamu. Tidakkah kamu setuju? Kata Melissa dengan tenang. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu hari ini. Wanita itu berjalan menuju Melissa dengan gigi terkatup. Ketika pemandu belanja melihat ini, dia dengan cepat berdiri di tengah dan berkata kepada wanita itu, kakak, mengapa kamu harus berurusan orang seperti itu? Lihat penampilannya. Dia belum pernah melihat kemewahan. Kamu peduli padanya. Itu membuat harganya turun. Wanita itu tiba-tiba menyadari, membuang amarahnya yang akan meledak, dan berkata dengan jijik, juga, itu terlalu rendah untuk orang sepertimu. Dan kamu telah menurunkan statusmu. Kamu pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Saya datang untuk membeli pakaian. Bos tidak memenuhi syarat untuk melepaskan saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Kata Melissa. Wanita itu mencibir dan berkata, Anda dapat membeli pakaian di sini bahkan jika Anda sangat miskin. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke warung pinggir jalan. Ini adalah toko mewah. Apakah Anda kaya? Saya akan memanggil keamanan. Silakan keluar. Bagaimana dengan manajernya? Apakah staf di sini memperlakukan pelanggan dengan sikap ini? Melissa menaikkan suaranya sehingga semua orang di toko bisa mendengarnya. Seorang wanita parubaya yang temperamental datang. Melihat kartu pekerjaan di dadanya. Tidak diragukan lagi itu adalah manajernya. Nona, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Manajer bertanya pada Melissa. Di matanya, Melissa masih tidak dapat dibandingkan dengan seorang wanita di depannya. Hal terpenting untuk panduan belanja mewah adalah penglihatan. Untuk dapat membedakan siapa yang benar-benar memiliki daya beli pelanggan. Dan kesenjangan antara Melissa dan wanita itu seperti awan lumpur. Saya ingin mencoba gaun ini. Apakah saya harus membayar dengan kartu terlebih dahulu? Tanya Melissa. Kamu tidak bisa mencoba gaun ini. Jika kamu menginginkannya, kamu harus membelinya. Kata sang manajer. Melissa mengeluarkan kartu bank dan berkata, saya membelinya. Wanita dan pemandu belanja terkejut ketika mereka mendengar ini. Bagaimana mungkin orang seperti itu dapat membeli barang mewah? Nona. Apakah Anda yakin? Manajer itu juga sangat terkejut. Produk baru ini telah berada di rak selama hampir 2 bulan. Dan banyak orang telah melihatnya. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar berani membelinya. Apakah kamu takut aku tidak punya uang? Melissa berkata sambil tersenyum. Manajer buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Bukan itu maksud saya. Harap tunggu sebentar. Setelah manajer yang mengubah namanya menjadi kartu bank, dia berjalan menuju kasir. Karena dia ingin membelinya, dia harus melihat apakah kali bisa menggesek uangnya. Gadis berkacamata. Jika kamu tidak dapat menghasilkan uang dalam kartu ini, kamu akan malu. Wanita itu tidak percaya bahwa Melissa sangat kaya sehingga dia tidak dapat membeli pakaian yang tidak mampu dia beli. Apakah gadis berkacamata ini membelinya? Melissa tidak berbicara. Dan setelah beberapa saat, manajer mengambil tanda terima dan meminta Melissa untuk menandatangani. Dan sikapnya jelas menjadi jauh lebih hormat.
Saya tidak melihatnya sebagai pertunjukan yang bagus. Jadi saya sangat kecewa, kata Melissa kepada wanita itu sambil tersenyum. Wajah wanita itu pucat. Tapi dia tidak menyangka dia akan benar-benar membelinya. Dan wajahnya menjijikkan. Apakah menarik untuk menantang uang saku saya dengan uang yang saya simpan selama bertahun-tahun? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan pulang dan bersedia membuat roti kukus. Wanita itu berkata dengan jijik. Menurut pendapatnya, Melissa membeli pakaian ini. Pasti mengeluarkan semua uang saku. Uang saku. Bagi saya, jumlah uang ini bahkan bukan uang saku. Setelah Melissa selesai berbicara, dia menoleh ke manajer dan bertanya, bisakah saya mencoba pakaian? Ya, tentu saja. Kamar pas di sini. Manajer dengan cepat berkata. Dia tidak peduli apakah Melissa telah menabung selama bertahun-tahun. Selama dia bisa membayar pakaian. Ini adalah tamu terhormat. Meskipun wanita itu terlihat kaya. Tapi setelah belanja lama, dia tidak membeli apa-apa. Meluasa mengambil pakaian dan berjalan ke kamar tempat mencoba pakaian. Wanita seperti ini yang tidak memiliki temperamen sama sekali. Tidak tahan tidak peduli seberapa mahal dia membeli pakaian. Mengenakannya pada dirinya sangat menyedihkan untuk pekerjaan desainer. Wanita itu berkata dengan mengejek. Setelah gaun ini tiba di toko, tidak ada yang pernah mencobanya. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana tampilan tubuh bagian atas. Saat ini, hampir semua pemandu belanja mengalihkan perhatian mereka ke pintu kamar ganti. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan wanita itu, dia tidak dapat mendukung temperamen masalah ini. Tapi setidaknya kita bisa melihat seperti apa efek tubuh bagian atas itu. Setelah menunggu beberapa saat, pintu kamar ganti didorong terbuka. Dan saat Melissa keluar, udara di toko tampak membeku. Siapa bilang temperamennya tidak bisa menahan gaun ini? Itu hanyalah keindahan yang menyesakkan. Dan semua orang merasa malu pada saat yang sama. Tampaknya di depan Melissa, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala. Pria parubaya dengan kalung emas itu tercengang. Dia dianggap sebagai orang kaya nomor 1 di Bandung. Bahkan para model telah banyak bermain. Tetapi dibandingkan dengan temperamen dan sosok Melissa, itu modelnya sudah dibuang ratusan jalan. Bahkan rambutnya pun tak sebanding. Nona, setelan ini sangat cocok untukmu. Manajer adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Dan buru-buru berjalan ke sisi Melissa dan berkata. Melihat dirinya di cermin, Melissa tersenyum percaya diri. Ini dia yang sebenarnya. Setelah melepas kacamatanya, pancarannya menyilaukan. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Saya masih kekurangan sepasang sepatu hak tinggi, kata Melissa. Nona, silakan lewat sini. Manajer itu memimpin jalan ke area sepatu. Melissa memilih sepasang sepatu hak tinggi kristal putih giok. Ketika dia memakainya, temperamennya meningkat beberapa tingkat. Dan sosoknya tampak lebih menarik. Lekukan sempurna kakinya hampir tidak dapat menemukan kekurangan. Nona, saya telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihat orang dengan temperamen luar biasa seperti Anda. Manajer itu menghela nafas berturut-turut. Dia memberi orang perasaan yang sangat mulia. Ini seperti seorang wanita yang lahir di keluarga kaya. Tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang menonjol dari keramaian. Saya juga membeli sepatu ini, kata Melissa. Lalu menyerahkan kacamata itu kepada manajer dan berkata, tolong buang kacamata itu untuk saya. Mulai hari ini, saya tidak membutuhkannya lagi. Mengenakan kacamata dan memakai kacamata adalah dua orang yang berbeda, dan seharusnya dibuang. Kata manajer setelah mengambil kacamata. Saat ini, wajah pucat wanita itu mulai memutih. Dia tidak pernah bermimpi bahwa itik jelek ini akan berubah menjadi angsa putih hanya dengan mengganti satu set pakaian. Seperti perubahan besar dalam hidup. Melihat Melissa berjalan ke arahnya dengan sikap mendominasi, wanita itu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Tidak mampu menghadapi aura Melissa. Apakah saya cantik? Melissa bertanya pada wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Baru saja dia mengatakan bahwa Melissa tidak dapat mendukung gaun ini sama sekali. Tetapi kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Selain dia,
Siapa lagi yang bisa membuat gaun ini begitu sempurna? Terkunci. Sebuah tamparan keras menamparkan wajah wanita itu. Dan Melissa berkata dengan dingin. Ini bukan tempat di mana orang kaya baru sepertimu bisa berbelanja. Keluar dari sini. Pada saat ini, Melissa tidak ada hubungannya dengan dua kata ini. Dan dia sangat kuat sehingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Ini adalah penampilan aslinya. Sisi indah Nona Melissa mengungkapkan puncak. Wanita itu tidak menyangka bahwa dia akan berani memukulinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan ingin marah. Tetapi ketika dia melihat wajah seperti embun beku Melissa, dia menahan amarahnya. Orang di depannya sama sekali tidak lahir dalam keluarga biasa. Jika dia memprovokasi seseorang yang tidak mampu, konsekuensinya akan serius. Kamu tunggu aku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyeret pria parubaya itu dan dengan cepat melarikan diri dengan minyak di telapak kakinya. Ketika pemandu belanja melihat pemandangan ini, mereka semua menarik napas dan tidak berani meremehkan Melissa. Bersambung.